Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai standar kompetensi lulusan atau SKL pendidikan dasar dan menengah. Kami kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum dengan anggota pertama Agisna Nurul Hasanah, kedua saya sendiri Aulia Sofia Rahma, yang ketiga Aura Janatunisa, dan yang keempat yaitu M. Rizky Samsil Ardi. Berikut merupakan beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Pertama, standar nasional pendidikan. Topik kedua, pengertian standar kompetensi lulusan. Topik ketiga, tujuan dan fungsi SKL atau standar kompetensi lulusan. Poin keempat, standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dan poin terakhir yaitu perbedaan standar kompetensi lulusan di KTSP 2006 dan di kurikulum 2013. Materi pertama yaitu mengenai standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka menjamin kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Menurut Faridah pada tahun 2017, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dalam Undang-Undang Sidisnas Pasal 32 Ayat 2. SNP terdiri dari 8 standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Nama saya Aura Janatunisa dengan NIM 1908106186 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, pengertian dari standar kompetensi lulusan itu sendiri merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, pada standar kompetensi lulusan ini meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran ataupun sekelompok mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan yaitu meliputi kompetensi lulusan SD, MI, SD, LB, paket A, kemudian kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB atau paket B, dan kompetensi lulusan SMA atau MA atau SMK, MAK atau SMALB atau paket C. Kemudian standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar umumnya bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, pada standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Di mana standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan standar kompetensi lulusan. SKL berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria kerangka dasar pengendalian dan quality assurance atau jaminan mutu lulusan. Yang kedua, yaitu memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional yaitu visi misi suatu sekolah. Yang ketiga, sedangkan Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu standar isi pendidikan dasar dan menengah. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses memperolehnya kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehannya yang berbeda. Sikap bentuk melalui aktivitas-aktivitas, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar isi. Selanjutnya, saya M. Rizky Samsil Ardi akan memaparkan materi kelima mengenai perbedaan standar kompetensi lulusan di KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu KTSP 2006. Poin pertama, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu dalam aspek untuk semua jenjang. Poin kedua, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri dalam aspek untuk semua jenjang. Poin ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain dalam aspek untuk jenjang SD. Poin keempat, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda dalam aspek untuk semua jenjang. Poin kelima, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah atau biasa disebut dengan separated kurikulum dalam aspek untuk jenjang SD. Poin keenam, tematik untuk kelas 1-3 atau belum diintegrated dalam aspek ini untuk khusus jenjang SD. Poin ketujuh, TIK adalah mata pelajaran tersendiri dalam aspek untuk jenjang SMP. Poin kedelapan, bahasa Indonesia sebagai pengetahuan dalam aspek ini yaitu untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Poin kesembilan, untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 9. Untuk jenjang SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. Dalam hal ini, aspek yang diberikan yaitu kepada SMA dan SMK. Poin ke-10, penjurusan di SMK sangat detail atau sampai keahliannya. Dalam hal ini, aspek untuk SMK.
Dalam kurikulum 2013, poin pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi. Aspek ini yaitu untuk semua jenjang. Poin kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Aspek ini untuk semua jenjang. Poin ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain atau dalam hal lain, sikap keterampilan berbahasa. Aspek ini untuk jenjang SD. Poin keempat, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Aspek ini yaitu untuk semua jenjang. Poin kelima, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain atau disebut dengan cross curriculum atau integrated curriculum. Hal ini untuk jenjang SD. Poin keenam, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya untuk jenjang SD. Poin ketujuh, tematik untuk kelas 1 sampai 6. Aspek ini untuk jenjang SD. Poin ke-8, TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. Poin ke-9, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Dalam aspek ini yaitu untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Poin ke-10, tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Aspek ini untuk SMA dan SMK. Poin ke-11, SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aspek ini untuk jenjang SMA dan SMK. Poin ke-12, penjurusan di SMK tidak terlalu detail atau sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan pembelajaran dan pendalaman. Aspek ini untuk jenjang SMA dan SMK. Dalam tabel ini terdapat perbedaan KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Pada KTSP, SKL terdiri dari setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki SK dan KD sendiri di setiap jenjang kelas. Pada kurikulum 2013, hanya ada satu SKL pada setiap jenjang kelas yang menjadi acuan untuk semua mata pelajaran. Pada KTSP, pembelajaran menitikberatkan pada kemampuan kognitif, terlihat dari esensi SK dan KD yang lebih banyak memuat konseptual sehingga beban belajar terlalu berat. Pada kurikulum 2013, pembelajaran telah menekankan pendidikan karakter, adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Pada KTSP, pembentukan karakter belum secara jelas diuraikan dalam SKL, hanya dimunculkan dalam silabus dan RPP. Pada kurikulum 2013, pendidikan karakter sudah dimunculkan dalam SKL, dalam ranah KI1 atau religius dan KI2 dalam sikap sosial individual. Pada KTSP, pembelajaran yang digunakan bersifat pasif dan abstrak. Pada kurikulum 2013, pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat interaktif, menyelidiki konteks dunia nyata. Pada KTSP, SKL diuraikan berasal dari standar isi. Pada kurikulum 2013, SKL diuraikan berdasarkan kebutuhan, di mana SKL digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan 7 SNP yang lainnya. Pada KTSP, terdapat pemisahan antara mata pelajaran, sikap, keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus mampu membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada KTSP, kompetensi diuraikan dari mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran diuraikan dari kompetensi yang ingin dicapai. Pada KTSP, mata pelajaran terpisah-pisah sehingga terlihat seperti kumpulan mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran disatukan oleh KI di setiap kelas. Pada KTSP, mata pelajaran belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, terlalu berat, serta terlalu luas. Sedangkan pada kurikulum 2013, sesuai dengan perkembangan anak, mata pelajarannya esensial dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada KTSP, cakupan SKL terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, cakupan SKL untuk semua satuan pendidikan yang meliputi mata pelajaran, jenjang kelas, maupun kelompok pelajaran. Pada KTSP, penjurusan dimulai ketika kelas 11 SMA. Tidak tersedia mata pelajaran pilihan antar jurusan. Sedangkan pada kurikulum 2013, tersedia kelompok peminatan atau sebagai ganti penjurusan, dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas pada awal masuk sekolah SMA. Demikian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.